Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Salma Azhar Fadila dengan NPM 102222013. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cloud computing. Untuk pembahasannya, apa saja yang saya akan bahas, kita lihat pada video selengkapnya. Yang pertama yaitu pengertian cloud computing. Cloud sendiri memiliki arti awan, namun awan di sini memiliki maksud internet. Yaitu computing adalah proses komputisasi. Penggunaan teknologi komputer untuk mengembangkan berbasis internet dengan peranti lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Maka cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputisasi, yaitu menyimpan, mengakses data dan serta programnya di dalam internet. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ialah kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi, memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, sedikit biaya awal dan pemeliharaannya. Lalu kekurangannya ada kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, dan yang terakhir sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama yaitu Software as a Service atau disingkat SaaS, yaitu layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Untuk contohnya ada Google Doc, ada Office 365, ada Yahoo, ada Twitter, Facebook, email. Yang selanjutnya, yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS, yaitu layanan cloud berupa perangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web service, network, dan perangkat lainnya. Untuk contohnya ada Amazon Web Service, ada Microsoft Azure, dan Microsoft App Engine, dan lain-lain. Yang ketiga ada infrastruktur as a service atau yang disingkat IaaS, yaitu layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur TI yang berupa unit komputisasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Untuk contohnya ada Amazon EC2, ada Microsoft Azure, dan ada Rackspace. Selanjutnya ada karakter cloud computing menurut NIST atau National Institute of Standards and Technology. Yang pertama ada resource pooling, yaitu layanan cloud harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi resource atau sumber daya secara efisiensi sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua ada on-demand self-service, yaitu layanan cloud harus dapat dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan atau otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan segera. Yang ketiga ada broad network access, yaitu layanan cloud yang harus bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dan alat apapun. Yang keempat ada rapid elastic atau layanan cloud ini harus dapat menaikkan penurunan kapasitas layanan saat digunakan kebutuhan pengguna. Lalu yang kelima, yang terakhir ada measured service, yaitu layanan cloud yang harus menyediakan layanan pengukur sumber daya yang dipakai secara detail. Selanjutnya ada komponen cloud computing. Yang pertama yaitu cloud client atau seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Yang kedua ada cloud service, yaitu produk atau layanan atau solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Yang ketiga ada cloud application, yaitu memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software. Yang keempat ada cloud platform, yaitu layanan berupa platform hardware dan software infrastruktur.
Selanjutnya, apa saja sih resiko cloud computing itu sendiri? Yang pertama ada service level, yaitu cloud provider mungkin tidak akan konsisten dalam performa dari application atau transaksi. Yang kedua ada privacy, karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah tanpa sepengetahuan Anda. Lalu yang ketiga ada compliance, Anda harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang Anda miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance. Lalu yang selanjutnya ada data ownership, yaitu apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data Anda tersebut dalam cloud. Mungkin selanjutnya ada yang terakhir ada data mobility, yaitu apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service, jika Anda terminate cloud relationship, bagaimana Anda mendapatkan data Anda kembali, format apa yang akan digunakan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah!